Saya, Bu. Silakan, Afwan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek absensi. Ya. Satu persatu, Ibu akan sebutkan namanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Angkat tangannya yang dipanggil. Afwan, Hadir, Bu. Bila, Dealma, Debita, Erlina, Fadli, Firia, Genta, Giza, Intan, Juliana, Listia, Nadila, Nadia, Naura, Nazia, Novi, Popita, Rapida, Rahma, Raisa, Ramdhani, Rasya, Rianti, Satria, Senja, Tasya, Trea, Triani, Jakia, Jessica. Ya, alhamdulillah untuk hari ini semua hadir. Kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silakan berdiri dulu. Cek kerapian kalian. Kerapihan bajunya apakah sudah rapi sebelum pembelajaran dimulai? Yang merasa dirinya sudah rapi bajunya, silakan duduk kembali. Cek kolong bangkunya apakah ada sampah. Keluar, sampahnya dibuang keluar. Tidak. Akan keluarkan buku PPKN, buku catatannya, alat-alat tulisnya, silakan dikeluarkan. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian sebagai pelajar. Lagu wajib nasionalnya apa yang kalian akan nyanyikan? Siapa yang akan memimpin? Saya, Bu. Ya. Silakan Trea ke depan. Nah, yang lainnya berdiri dulu. Yuk, kita berdiri. Suaranya yang keras ya, untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah
Silakan kalian duduk kembali. Buku dan alat-alat tulisnya silakan keluarkan. Buku KPKN, buku catatannya, alat-alat tulisnya silakan keluarkan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, kalian itu nanti akan mengetahui makna, kedudukan, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harap, kalian bisa menjelaskan makna, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu harapkan kalian bisa mencermati bagaimana upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ibu sudah kirim link Google Form di grup WhatsApp. Kalian mengerjakan soal pretest sebanyak 10 soal. Silakan dibuka ya. Dikerjakan. Pilihan ganda soalnya. Untuk minggu kemarin, masih ingat tidak materi yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Saya Bu. Ya, silakan Rianti. Kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jawabannya betul. Jadi minggu kemarin itu materinya mengenai kedudukan, ya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang mengetahui arti dari konstitusi? Ya, silakan satu persatu. Siapa dulu? Saya, Bu. Ya, silakan Alwan. Konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum tentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Ya, bagus jawabannya. Siapa lagi selain Afwan? Ya, silakan Rianti. Menurut Profesor Miriam Budiarjo berpendapat bahwa konstitusi merupakan seluruh peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bersifat mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Ya, Ya Bu, ya. Saya Rianti, Rasya silakan. konstitusi merupakan naskah yang berisi rangka, tugas-tugas pokok, serta cara kerja badan-badan pemerintahan di suatu negara. Iya, bagus sekali jawabannya Rasya. Selain Rasya, siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Senja. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara.
Selain Senja, Rianti, Rasya, siapa lagi? Ayo, angkat tangannya. Saya Bu. Silakan Naura, teriak satu-satu ya. Profesor Djarjinono berpendapat bahwa konstitusi merupakan undang-undang atau peraturan tertinggi di suatu negara yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan yang ada di negara tersebut. Bagus sekali jawabannya Naura. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Silakan Rea. Sri Soe Mantri berpendapat bahwa konstitusi merupakan naskah yang berita tentang sebuah bangunan negara beserta sendi-sendi sistem pemerintahannya. Silakan siapa lagi yang mengetahui arti dari konstitusi? Saya Bu. Silakan Elina. Menurut I.C.Ash berpendapat bahwa konstitusi merupakan naskah yang berisi rangka, tugas-tugas pokok, serta cara kerja badan-badan pemerintahan di suatu negara. Bagus jawabannya Elina. Ya, jadi konstitusi itu adalah undang-undang dasar negara Indonesia yang tertulis. Jadi konstitusi tadi baik sekali jawabannya dari Rianti, Rasya, terus Afwan, Naura, Trea, Erlina. Jadi konstitusi itu merupakan seluruh peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, kita speaking dulu yuk, ya. Tepuk PPK. Siap ya? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Siap ya? Lambang Pancasila. Siap. Lambang Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, bagian kapas. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada kesepakatan kelasnya ya. Yang pertama, kalian diperbolehkan oleh ibu membawa handphone untuk mencari sumber literatur. Yang kedua, handphone tidak boleh digunakan untuk main game atau selfie. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu harapkan pembelajaran hari ini kalian semangat dan kalian aktif di kelas. Yang keempat, ibu harapkan apabila ada yang mau ke belakang, silakan izin terlebih dahulu. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Untuk hari ini, materinya itu mengenai konstitusi. Tadi ada beberapa orang sudah bisa menjelaskan arti dari konstitusi. Konstitusi merupakan peraturan tertulis atau tidak tertulis. Ya. Dalam bahasa Latin berasal dari kata constituere atau constituere yang memiliki arti membentuk. Dalam bahasa Belanda berasal dari kata grondwet atau berasal dari Italia. Jadi kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dapat mengikat dan mengatur tata cara pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara di Indonesia. Konstitusi tertulis pada naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konstitusi adalah undang-undang tertinggi. Nah, menurut seorang pakar hukum tata negara yaitu Usep Ranawijaya, konstitusi dalam arti luas segala hal terkait ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, peraturan perundang-undangan lainnya, kebiasaan atau konvensi.
Konstitusi dalam arti sempit, dalam hal ini konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar. Menurut Lord Bryce juga berpendapat bahwa konstitusi dalam arti sempit merupakan undang-undang dasar, sebuah dokumen yang berisi peraturan dasar suatu negara secara lengkap. Konstitusi ada menurut para ahli, ada 4 ahli. Yang pertama, Profesor Miriam Budiarjo berpendapat bahwa konstitusi merupakan seluruh peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah di suatu negara. Yang kedua, menurut Profesor Wolhoff berpendapat bahwa konstitusi merupakan undang-undang atau peraturan yang ada di negara tersebut, itu negara Indonesia. Yang ketiga, menurut Sri Somantri berpendapat bahwa konstitusi merupakan naskah yang berisi tentang sebuah bangunan negara beserta sendi-sendi sistem pemerintahannya. Yang keempat, menurut E.C.S. White berpendapat bahwa konstitusi merupakan naskah yang berisi rangka tugas-tugas pokok serta cara kerja badan-badan pemerintahan di suatu negara. Sifat-sifat konstitusi ada 2. Yang pertama, konstitusi memiliki 2 sifat, yaitu luas, fleksibel atau kaku, rigid, dan tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Selanjutnya, kalian akan menonton video, ya. Ibu akan tayangkan sebuah video. Kalian cermati video yang ada di depan. Ya. Hari ini kami melakukan patroli hunting di wilayah Bogor Kota. Dan patrolinya di Bogor, saya pun langsung bergabung dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota. Kalian sudah menonton video yang tadi sudah ditayangkan. Menurut kalian bagaimana pendapat yang ada di dalam video? Ada apa saja di dalam video tersebut? Silakan, siapa yang mau menjelaskan isi dari video yang tadi sudah ditayangkan? Silakan, satu persatu ya. Jakian dulu, silakan. Video tersebut tidak boleh menggunakan kendaraan sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi, yaitu biasa disebut SIM, serta memasukkan plat nomor. Bagus sekali jawabannya, Jakia. Selain Jakia, siapa lagi? Ya, silakan. Pengendara yang tidak memiliki SIM masuk. Pasal 281, setiap pengendara yang tidak memiliki SIM akan didenda paling banyak 1 juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama 4 bulan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Satria. 2 orang pelajar diberhentikan oleh Pak Polisi karena tidak menggunakan helm dan masih di bawah umur, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Ya. Jadi dalam tayangan video yang tadi sudah ditayangkan, seorang pelajar itu baiknya tidak mengendarai sepeda motor. Jadi belum memiliki SIM, belum masih di bawah umur. Jadi ketika memiliki SIM di usia 17 tahun baru boleh mengendarai sepeda motor, ya, menggunakan sepeda motor. Jadi itu pelanggaran lalu lintas. Makanya tadi 2 orang pelajar, 1 orang pelajar diberhentikan oleh Pak Polisi
karena melanggar aturan lalu lintas. Akan diberikan sanksi. Sanksinya berapa? Berupa denda berapa? 1 juta. Berupa 1 juta rupiah dendanya yang diberikan oleh Pak Polisi. Ya. Kita akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, kita berhitung ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi nanti kebagian nomor 1 berkumpul di kelompok 1. Yang nomor 2 berkumpul di kelompok 2. Yang nomor 3 berkumpul di kelompok 3. Dan seterusnya. Kalian mengerti untuk pembagian kelompoknya? Mengerti. Kita mulai dari Patri dulu ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya. Ya. Silakan kalian buka LKPD masing-masing per kelompok. Nah, yang pertama kalian mengidentifikasi masalah aturan yang dilanggarnya. Ya, aturan yang dilanggar. Terus faktor penyebabnya apa? Solusinya apa? Ya, solusinya apa? Ya. Jadi untuk penilaian ada 3 penilaian. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk nilai pengetahuannya itu penilaian individu. Terus nanti ada nilai post test. Ya. Yang kedua penilaian sikapnya, ibu akan amati kalian mengerjakan tugas diskusi. Jadi hanya 1 orang saja yang hanya 1 orang saja yang aktif. Nanti ibu akan amati. Jadi semua peserta didik harus aktif. Untuk pembuatan proyeknya, apa yang kalian akan buat? Apa yang kalian akan buat? Poster. Kita sepakati
Diberi waktu selama 2 minggu untuk mengerjakannya. Ini aturan yang dilanggar. Cari aturan yang dilanggarnya, faktor penyebabnya, solusinya. Selanjutnya boleh lihat di HP sumber literatur, kalian cari jawabannya di HP, aturan yang dilanggarnya, faktor penyebabnya, solusinya. Untuk kelompok 6, permasalahannya apa kelompok 6? Di lingkungan masyarakat. Nanti berupa produknya apa? Berupa apa? Berupa poster. Faktor penyebabnya apa? Terus solusinya. Ya, ini waktunya untuk pengerjaannya kita sepakatnya 2 minggu. Berapa menit? 2 minggu. Selesai tugas yang untuk kelompok 1 tugasnya di pelanggaran untuk kelompok 2 permasalahannya keluar keluarga. Silakan kalian identifikasi masalah ya, aturan yang dilanggarnya apa, permasalahan yang tidak dalam permasalahannya, faktor penyebabnya apa, terus solusi mengerjakannya dalam waktu berapa minggu? 2 minggu. Ini aturan yang dilanggar. Ini permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi di kelompok 3 apa? Mengenai apa? Mengenai bullying, perundungan. Aturan yang dilanggarnya apa? Cari faktor penyebabnya, solusinya. Solusinya apa? Nanti produknya apa? Berupa apa? Berupa poster. Dihapus bisa. Dibuat posternya ya. Terus silakan dibuka kanvanya. Kalian buat posternya. Tadi permasalahannya di lingkungan apa untuk kelompok 2? Keluarga. Di keluarga. Nah, dibuat himbauan di dalam poster apa yang akan dimasukkan, didiskusikan dengan kelompoknya, dengan anggota kelompoknya. Untuk kelompok 3 di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Ini untuk kelompok 1. Ini posternya.
tanya? Sok. Untuk kelompok 4, di lingkungan apa kelompok 4? Di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat. Ini yang sudah dibuat, ini sudah disepakati dengan anggota kelompoknya. Bagus ya hasilnya. Nah, nanti kalian presentasikan di depan kelas, presentasikan poster yang kalian buat. Mana hasilnya? Gitu. Untuk kelompok 5, di lingkungan apa? Bangsa dan negara. Contohnya apa untuk kelompok 5? Membayar pajak. Nanti oleh kalian dipresentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok akan presentasi ke depan, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5, menayangkan hasil dari diskusi kalian membuat poster di Canva. Hasilnya akan ditayangkan di depan. Ketika ada yang presentasi di depan, kelompok yang lainnya perhatikan sambil mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang ada di depan. Kalian boleh bertanya. Untuk tampil yang pertama itu kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tata tertib berlalu lintas. Sini sudah terdapat poster yang sudah kelompok kami diskusikan. Mari patuhi lalu lintas. Keselamatan nomor 1. Pengendara wajib memiliki SIM. Lengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK. Memakai alat keamanan saat berkendara seperti helm. Memakai plat nomor yang sesuai aturan. Tertib dalam aturan berlalu lintas demi keselamatan berkendara. Kita harus tertib berlalu lintas agar selamat dari mara bahaya. Ditambahkan oleh teman saya. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelajar tidak memakai helm, pelajar tidak mempunyai SIM, dan banyak orang tuanya yang membiarkan anaknya membawa motor di bawah 17 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Menurut kelompok 1, bagaimana upaya pelajar bisa mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas? Dari kelompok 5, kami akan menjawab pertanyaan yang dari kelompok 5. Orang tua sangat berperan dalam mendidik dan menjaga keselamatan anak-anaknya dari peristiwa yang tidak mereka inginkan terjadi. Terhadap anak-anak mereka, terkadang orang tua terlalu memajukan anak-anak mereka dengan memberi hadiah sebuah sepeda motor. Untuk meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, di samping perlu ketegasan dari aparat kepolisian. Hal yang tidak kalah penting adalah perlu ketegasan dari orang tua dan sekolah untuk melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Pemerintah pun perlu menyediakan sarana transportasi yang aman dan nyaman buat pelajar, misalnya dengan menyediakan bus sekolah. Dengan adanya pendidikan lalu lintas bagi pelajar, mudah-mudahan dapat membangun budaya sadar tertib berlalu lintas.
Sejak ini karena karakter bangsa salah satunya dapat dilihat dari perilakunya di jalan raya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pemaparan dari diskusi kami. Maaf bila disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam situasi sehat saat ini. Kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan pertahanan Undang-Undang Dasar di lingkungan keluarga. Satu saling bahagia, dua saling mengasihi, tiga saling menyayangi, empat saling beribadah, lima dan saling hidup. Contoh peraturan yang kita patuhi dalam keluarga Islami. Lingkungan keluarga adalah di mana seorang anak mendapat pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilaku dari anak tersebut. Lingkungan keluarga adalah unit kecil dari masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban, kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan keluarga yang baik, menyayangi dan bersifat hormat pada seluruh anggota keluarga, bersifat santun pada tetangga, tidak membedakan perlakuan pada sesama tetangga, mengikuti kegiatan dan peraturan yang ada. Permasalahan apa sih yang biasa dialami dalam lingkungan keluarga? Salah satu permasalahannya adalah masalah keuangan. Contoh faktornya seperti pemborosan, tidak memiliki dana darurat, dan tidak dapat memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Apuan dari kelompok 3 izin bertanya. Menurut kelompok kalian, kiat-kiat agar semua anggota keluarga bisa melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih untuk Apuan yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan jawab. Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan baik apabila menjadi petugas upacara bendera. Menghormati dan mematuhi perintah guru dan sekolah. Masuk tepat waktu saat berangkat sekolah. Mengerjakan tugas di sekolah dengan menulis rasa tanggung jawab. Dan presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, perilaku maupun kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiah akan menjadi moderator kelompok 3. Dan teman-teman saya, Afwan, Fadli, Tasya, Juliani, Bilal akan menyampaikan presentasi mengenai topik bullying di sekolah. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait topik yang kami sampaikan, maka bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Sebelum itu, rekan saya akan menjelaskan tentang bullying dan hal-hal yang berkaitannya. Let's jump to the explanation yang akan dibawakan oleh Afwan sebagai pemateri pertama. Dipersilakan waktu dan tempat untuk Afwan. Mungkin kalian semua pernah menonton film kartun yang sering melihat perilaku seseorang kepada teman lainnya seperti hal yang memukul, mengejek, mencela, bahkan mengambil barang temannya. Nah, dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu disebut dengan perundungan atau bahasa yang lebih kita kenal adalah bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya lebih kuat terhadap mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa berupa kuat dalam fisik, status sosial ataupun jabatan. Seperti misalnya orang yang dengan status sosial tinggi dan merasa dirinya segalanya akan dengan sengaja menindas seseorang yang terlihat lemah di hadapannya.
Tapi bukan berarti semua orang yang kuat saja yang melakukan aksi bullying, ya sebab ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying dulunya adalah korban kekerasan di keluarganya, atau si pelaku bullying akan diakui oleh circle pertemanannya ketika dia melakukan bullying. Jangan pernah jadi circle kayak gitu ya teman-teman. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh teman-teman. Di antaranya adalah physical bullying seperti memukul, verbal bullying seperti mengejek, dan social bullying seperti menyebarkan gosip. Kali ini ada macam baru yang mungkin kalian juga sering melakukannya, yaitu cyberbullying. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Jika ada kurang-kurangnya dan salah kata, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Kemudian jika ada kata yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk para audiens sekaligus teman-teman saya yang sedang duduk mendengarkan untuk mengeluarkan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rasya dari kelompok 4. Saya mau bertanya, bagaimana menurut kalian cara mencegah bullying atau perundungan di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih kepada saudara Rasya yang telah bertanya. Pertanyaan tadi akan dijawab oleh saudara Afwan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan jawabannya. Sosialisasi pemahaman perlindungan di lingkungan sekolah. Hal penting yang menjadi dasar dalam pencegahan perundungan adalah pemahaman terkait perundungan itu sendiri, terutama efek perundungan yang bisa menimbulkan trauma hingga dewasa. Satuan pendidikan harus bisa memberikan pemahaman mengenai perundungan kepada seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Jadi mari kita hentikan tindakan tercela ini. Stop bullying, let's be friends. Sekian presentasi saya dan rekan-rekan saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sedikit tentang sikap melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang 1945 di lingkungan masyarakat. Bisa kalian lihat di sini terdapat sebuah poster yang sudah kita buat. Kita mengambil konsep tema gotong royong membuat pos kantin. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena gotong royong dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah. Di sini juga terdapat tulisan hidup rukun cerminan budaya bangsa Indonesia. Kalau kita tidak hidup rukun, maka kita bukan bagian dari cerminan budaya bangsa Indonesia. Terus kita akan mempresentasikan juga tentang contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang 1945 di lingkungan masyarakat. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara Novi. 1. Memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, misalnya orang yang terkena musibah atau bencana alam. 2. Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. 3. Tidak melakukan hal yang bisa memicu perpecahan di lingkungan masyarakat. 4. Untuk menciptakan negara yang adil dan baik. 5. Saling menjaga lingkungan masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Saya Lina izin bertanya. Oh, silakan. Bagaimana menurut kelompok Anda di lingkungan masyarakat agar bisa melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudara Satria. Menurut kelompok kami, cara mempertahankan dan melepaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan terus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengubah-ubahnya, dan sebagai suatu hukum dasar yang harus dipatuhi.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan bangsa dan negara. Poster kami bertemakan tentang pajak. Ayo kita taat bayar pajak. Pajak pasti untuk pembangunan. Bayar pajak itu hebat. Antara lain upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan bangsa dan negara antara lain: 1. Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, seperti peraturan lalu lintas dan pembayaran pajak tepat waktu. 2. Berpartisipasi dalam menyosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh PH. 3. Melaporkan kejadian peristiwa pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwajib. Contoh kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang 1945 dan Undang Bangsa dan Negara. 1. Mengikuti pembaruan universitas untuk mahasiswa. 2. Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak yang berlaku. 3. Berpartisipasi dalam menyelesaikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. 4. Melaporkan kejadian pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwajib. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, saya Rianti dari kelompok 1, izin bertanya. Bagaimana upaya generasi muda dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan disampaikan oleh Rea. Menurut kelompok kami, upaya generasi muda dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak, kita dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan tentang pajak menggunakan media-media yang sedang berkembang atau sedang booming di kalangan masyarakat. Media memiliki peran yang penting dalam kehidupan saat ini karena hampir semua kalangan masyarakat mempunyai akses ke media. Pentingnya keberadaan membayar pajak perlu ditanamkan sejak dini, salah satunya dengan pendidikan. Menumbuhkan kesadaran pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, namun juga dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Berdasarkan pembahasan tadi yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok, bahwasanya hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menaati peraturan. Taat itu sendiri memiliki arti sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Jadi saya dapat menyimpulkannya bahwa pada topik pertama, yaitu tentang patuhi lalu lintas, yang mana memberikan penekanan pada keselamatan, sebab jika kita tak mentaati aturan lalu lintas, kita akan mengalami kecelakaan. Fact yang perlu kalian ketahui juga bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, patut menaati aturan yang ada seperti yang telah disampaikan oleh kelompok pemateri tadi tentang hal-hal yang harus dilakukan agar kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Masih perihal taat juga, pada topik kedua dan keempat kita berkaitan dengan taat akan aturan rumah dan juga membayar pajak. Keduanya memiliki keterkaitan dengan hal yang pertama, masih tentang taat. Setiap rumah pastinya memiliki peraturan sendirinya. Misalkan jangan pernah membuang makanan, cuci piring kotor oleh sendiri dan lainnya. Nah, aturan itulah yang harus kita taati sebagai anak ataupun warga yang ada di rumah. Karena
karena sikap ini akan membantu terjalinnya keluarga yang harmonis. Kemudian, tentang taat akan pajak sebagai warga negara Indonesia yang baik serta yang memiliki peraturan harus membayar pajak, kita patutnya menaati hal itu sebab pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Pada topik ketiga adalah tentang bullying. Bullying atau perundungan merupakan sesuatu yang tidak baik dilakukan. Korban bullying juga rentan terhadap permasalahan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan di masa mendatang. Jadi sebaiknya kita tidak pernah melakukan bullying terhadap orang lain. Korban perundungan terlihat baik-baik saja dan senantiasa senyum-senyum. Sayangnya Anda sendiri tidak pernah tahu bagaimana dalam hatinya seperti apa. Mampu saja mereka menjadi pembunuh berdarah cuek yang menyeramkan. Coba bayangkan orang-orang yang dulunya dirundung atau dibully dengan kita balas dendam terus melakukan hal yang tidak baik. Makanya berhenti melakukan bullying dan mulai sekarang mulailah saling mengerti. Baik, untuk topik keempat sekaligus kesimpulan terakhir dari saya adalah tentang gotong royong. Salah satu cara untuk membuat keadaan yang nyaman itu adalah dengan gotong royong, sebab gotong royong itu menimbulkan kehidupan yang rukun. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari 5 topik pembahasan kali ini. Dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan keluarga. 1. Taat dan patuh perintah dan nasihat orang tua. 2. Terbuka terhadap orang tua terhadap masalah yang dihadapi. 3. Saling menghormati sesama anggota keluarga dan di lingkungan sekolah. 1. Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. 2. Melaksanakan kegiatan OSIS dengan baik. 3. Bergaul tanpa membeda-bedakan teman. 4. Terbuka terhadap kritik dan saran dalam diskusi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pelajaran hari ini adalah 1. Lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan masyarakat mengikuti kegiatan Karang Tarantuna, mengikuti tinggi norma-norma pergaulan, menjalankan poesi sesuai aturan dalam konstitusi. Lingkungan bangsa dan negara mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. Ya, jadi kesimpulannya dari materi yang kalian sudah presentasikan kelompok 1, 2, 3, 4, kesimpulannya yaitu upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Yang pertama di lingkungan keluarga. Nah, kita harus taat dan patuh perintah dan nasihat orang tua. Tadi sudah dikatakan oleh beberapa siswa. Yang kedua, terbuka terhadap orang tua terhadap masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak menutup-nutupi permasalahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita terbuka terhadap ayah atau ibu. Saling menghormati sesama anggota keluarga. Nah, kalau melaksanakan dan mempertahankan di lingkungan sekolah itu taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah, melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik, bergaul tanpa membeda-bedakan teman, terbuka terhadap kritik saran dalam diskusi. Lingkungan masyarakat mengikuti kegiatan Karang Taruna, menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, menjalankan profesi sesuai aturan dalam konstitusi. Yang keempat, lingkungan bangsa dan negara, mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu.
berpartisipasi dalam mensosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat, yang terakhir melaporkan kejadian peristiwa pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwajib. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, yang sudah masuk terima kasih Naura, Erlina, Bila, Rasya, Naura, Alfa, Jessica, Ramida. Kenapa nggak bisa ikut? Tiga, dua, satu, ya. Ya, soalnya ada di depan ya. Itu di HP ada pilihannya. Silakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Yang kedua, Erlina, Fadli, Bila, ya. Kita next ya, soal yang kedua. Lihat soalnya di depan. Ya, kita lihat ya yang masuk video. Juara ketiga, tepuk tangan untuk Rasya. Juara kedua, tepuk tangan untuk Erlina. Juara kedua, beri tepuk tangan untuk yang keempat, Rianti. Runner up, barusan yang kelima, siapa ya? Aura. Beri tepuk tangan, Aura. Sekali lagi. Terus Boy. Ya, juara satu bukan, juara kedua juara satu yang kedua Erlina, yang ketiga Rasya, yang keempat Rianti, yang kelima Naura. Tepuk tangan untuk kelima mengerjakan soal yang tepat ya. Pertemuan selanjutnya kalian di rumah baca makna peraturan perundang-undangan, materi selanjutnya ya, makna peraturan perundang-undangan kalian baca. Nanti kita belajar materi itu di pertemuan berikutnya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.